Seorang terdakwa inisial NKE yang menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring pada Rabu 21 Agustus 2024 hanya divonis denda Rp150.000 subsidiar pidana kurungan 7 hari oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri atau PN Denpasar setelah terbukti menjual hasil olahan daging anjing dan melanggar pasal 28 ayat 1 huruf A pada Perda Trantibum Provinsi Bali nomor 5 tahun 2023 tentang larangan mengedarkan dan memperjualbelikan daging anjing. Putusan hakim yang diberikan terhadap terdakwa membuat kecewa pecinta hewan dari Yayasan Synthesia Animalia Indonesia, sekaligus menjadi pendamping pada tipiring tersebut karena dianggap terlalu ringan dan tidak membuat efek jera bagi terdakwa. Terlebih dalam persidangan, terdakwa yang merupakan penjual olahan daging anjing sejak lama di wilayah Banjar, Umacandi, Buduk Mengwi, Badung, mengakui pernah didatangi pihak Satpol PP Provinsi Bali pada tahun 2019 dan diperingatkan untuk tidak menjual olahan daging anjing sesuai edaran surat instruksi Gubernur Bali. Kemudian pada tahun 2023, petugas Satpol PP melayangkan surat karena didapati berjualan olahan daging anjing kembali. Merasa tidak dikenakan sanksi, ia kembali berjualan di tahun 2024 dengan alasan untuk mendongkrak perekonomian rumah tangga. Sesuai laporan masyarakat pada 6 Agustus 2024, tim Satpol PP kembali turun dan secara tegas menindak NKE. Tim dari Yayasan Synthesia Animalia Indonesia, Dr. Hewan Sasa Fernandes, yang turut hadir mendampingi tipiring bersama Ketua Yayasan Synthesia Animalia Indonesia, Jovan Immanuel Calvari, menyampaikan kekecewaannya usai persidangan. Putusan vonis denda dari hakim dianggap sangat kecil sebab tidak sebanding dengan besarnya kekejaman yang telah terjadi terhadap hewan di balik perdagangan olahan daging anjing. Juga disebut tidak bisa merefleksikan besarnya bahaya mengkonsumsi dan memperedarkan daging anjing itu sendiri. Ditegaskan sidang tipiring ini bukanlah langkah yang terakhir upaya untuk menghentikan perdagangan daging anjing, khususnya di Bali. Pihaknya bersama petugas Satpol PP akan terus memonitoring para pedagang olahan daging anjing setelah ditipiring. Jika kemudian hari terbukti menjual belikan olahan daging anjing, tentunya akan diproses hukum kembali dengan harapan mendapat sanksi yang lebih besar. Namun yang kami pandang adalah itu tidak bisa kemudian merefleksikan betapa besarnya kekejaman hewan yang sudah terjadi di balik perdagangan dan peredaran daging anjing, dan itu juga tidak bisa merefleksikan seberapa besar bahaya dari mengkonsumsi dan memperedarkan daging anjing itu sendiri. Kalau efek jera ini kan nanti pasti akan dimonitoring secara berkelanjutan. Kalau di kemudian hari memang terbukti kalau memang terbukti masih memperjualbelikan daging anjing, akan diproses kembali dengan harapan bahwa putusan sanksinya nanti akan lebih besar. Tetapi yang menjadi titik poin dari tujuan kami adalah kan untuk menghentikan peredaran dan jual beli daging anjing itu sendiri. Pihaknya telah mendata terdapat 106 outlet olahan daging anjing di Bali yang berupa rumah pribadi maupun warung. Jumlah tersebut didata sejak tahun 2017, namun tidak semua penjual olahan daging anjing berujung pada proses tipiring. Karena sosialisasi kerap dilakukan bersama Satpol PP yang bertujuan untuk menghentikan peredaran daging anjing di Bali. Senada dikatakan oleh PLT Kasih Penyelidikan dan Penyidikan sekaligus penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Satpol PP Provinsi Bali Iwayan Anggara Bawo, pembinaan terhadap penjual olahan daging anjing dilakukan sejak 2019 yang dimulai dari instruksi gubernur, namun saat itu belum dikenakan sanksi. Hingga akhirnya turun Perda Trantibum Provinsi Bali nomor 5 tahun 2023 yang mencantumkan pasal 28 ayat 1 huruf A tentang larangan mengedarkan dan memperjualbelikan daging anjing dengan ancaman kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda sebanyak Rp50 juta. Sejak perda tersebut diterbitkan, Satpol PP Provinsi Bali telah menggiring 13 pedagang olahan daging anjing di Bali untuk disidangkan. Terkhusus pada pedagang di Banjar, Umacandi, Buduk diketahui NKE berjualan olahan daging anjing dengan menu rica-rica sejak 10 tahun. Pada tahun 2023 pihaknya telah melayangkan surat pernyataan untuk tidak melakukan aktivitas penjualan daging anjing. Namun surat pernyataan itu diabaikan dan saat turun ke Bali di tahun 2014, NKE diketahui masih berjualan olahan daging anjing.
Dari penindakan itu disita barang bukti berupa 2 kg daging olahan menu rica-rica dan 1 set perlengkapan makan. Pihaknya mengaku akan terus bergerak untuk menekan perdagangan daging anjing di Bali bersinergi dengan Yayasan Synthesia Animalia Indonesia. Sudah 13 pedagang yang kita bawa ke pengadilan. 4 di Kabupaten Jembrane, 3 di Kabupaten Buleleng, 3 di Kota Denpasar, 1 di Kabupaten Badung, dan besok kita 2 di Kabupaten Karangasem. Data kita juga sudah punya data yang kita punya, kebanyakan memang sudah tutup. Ya. Mudah-mudahan yang masif di Denpasar sama Badung kita gempur bersama-sama, itu bahasanya. Didampingi dengan Yayasan Synthesia Animalia Indonesia, kita selalu berpartner untuk melakukan kegiatan ini. Kabar Bali Hits mengabarkan.